Tanya apa silakan. Siapa yang pertama kali mukul Gus? Oke, jadi begini. Awal insiden ini terjadi adalah ada beberapa orang, segerombolan orang ini datang, kurang lebih sekitar 5 orang, kurang lebih. Entah di depan ada orang atau enggak, wallahu alam, saya tidak tahu. Yang jelas ada kurang lebih 5 orang datang ke tempatnya Gus Fuad Pleret, atau yang dipanggil oleh para santri-santrinya, para muhibin-muhibinnya adalah Kiai Fuad Pleret. Lalu ketika di proses untuk islah tersebut atau tabayun itu terjadi, itu diawali ada yang di video itu adalah namanya Haji Safwani. Haji Safwani ini adalah panglima di Kandang Jawara yang kemarin sempat sama saya berselisih tetapi sudah menjadi saudara. Karena saya bertabayun dengan beliau, sekarang sudah menjadi saudara, sudah baik. Dan saya juga bagian daripada Kandang Jawara untuk mensupport perjuangan Kandang Jawara. Dia sudah jadi saudara sama saya. Karena Kandang Jawara ternyata luar biasa dan hanya selisih paham waktu itu. Nah, diawali oleh Haji Safwani waktu itu. Haji Safwani, di sini ada Habib sebelahnya, dan di sini ada yang namanya Saudara Aris. Sahurnya nanti Toh Gusmar. Ada Saudara Aris yang diduga itu kemarin katanya bonyok mukanya. Saya tidak tahu bonyoknya itu karena apa. Mungkin karena kena tulah atau seperti apa, saya tidak tahu. Jadi awal itu yang berbicara adalah Haji Safwani atau panglima dari Kandang Jawara. Di sampingnya ada yang sesuai di video itu ada Habib. Tidak tahu beliau itu Habib siapa dan dari mana karena saya belum pernah sempat mendengar ceramahnya. Ada Habib. Lihat di sini sebelahnya Habib itu ada yang namanya Saudara Aris. Ketika sudah ditengahi, oh Kiai Fuad itu sesuai yang di video ya, mendengarkan dari keluhan-keluhan dan bahan-bahan untuk tabayun datang ke situ, itu belum menjawab apa-apa. Lalu ketika Haji Safwani dan Habib tersebut sudah berbicara, akhirnya dipotong diteruskan sama yang namanya Mas Aris. Si Aris ini tiba-tiba menjelaskan, dia mengaku ini saya menggunakan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ini loh, meluruskan bahwa ini loh, ini juga Habib ada kecipratan darahnya Rasulullah. Ya, beliau menceritakan si Aris ini bahwa ini loh ada Habib, kalau kamu Gus Fuad kamu benci sama Habib, ini ada Habib, silakan sampaikan sama Habib. Kalau kamu gak suka sama Habib, nih sampaikan sama Habib nih. Mumpung Habibnya ada. Ini saya tuh nggak pernah, kata si Aris, saya nggak pernah melihat ini Habib ini itu sedih, ngelamun. Karena apa? Karena Gus Fuad Pleret. Katanya seperti itu, kan? Lalu setelah dipotong itu Habib itu, ayo silakan kalau mau ngomong nih, ya kurang lebih sesuai yang di video itu. Akhirnya apa? Si Aris tersebut itu berdiri. Saya sudah tanya-tanya juga di situ sumber. Faktanya memang pertama itu Aris itu berdiri, tiba-tiba ingin melakukan percobaan penganiayaan. Saat itu tiba-tiba dia berdiri karena melihat gestur santainya, gestur nyamannya Kiai Fuad. Dia begini, begini ya, beginilah kurang lebih dia duduknya, sambil senyum begini. Ini kan gestur santai dan gestur nyamannya Kiai Fuad. Mungkin kalau saya pahami gesturnya seperti itu, dan saya nggak hanya gestur saat itu, dari dulu waktu dia nyantai, waktu dia ngomong juga, dari dulu memang gesturnya beliau itu seperti itu, gestur nyaman, gestur nyantai. Nah tiba-tiba yang namanya Aris ini berdiri karena melihat gestur nyamannya Kiai Fuad ini, merasa kok begini, yang diharapkan mungkin kan seperti ini, yang diminta sama ini mungkin si Aris kan begini, didatangi tapi harusnya orang salah tuh begini harusnya. Iya Pak Aris, iya Pak Aris, iya Bib, harusnya kan begitu. Tapi ini kurang ajar, Kiai Fuad memang kurang ajar ini. Dia nggak begini, malah dia begini duduknya. Tapi bukan kakinya begini, bukan, tapi begini. Sambil senyum begini, kayak nggak punya dosa gitu. Ini kurang ajarnya Kiai Fuad tuh begitu. Nah, gitu. Akhirnya apa? Karena tidak sesuai dengan harapannya Mas Aris saat dia ini orang kok kurang ajar banget Kiai Fuad gitu. Ini gak teli gitu. Kata Mas Aris mungkin dalam hatinya, ini Kiai Fuad, Gus Fuad ini gak teli gitu. Orang didatangin salah, bukannya dia munduk-munduk begini, atau ya minimal beginilah. Tapi gesturnya malah masangnya sangat menyebalkan. Saya sendiri melihat juga sebel gitu loh. Kok bisa gitu loh Gus Fuad tuh kayak begitu.
segitu santainya dengan memamerkan kegundulannya. Ini kan menyebalkan gitu loh. Wes lucu, gundul. Kiai satu-satunya di Indonesia yang gundul itu, yang viral ya cuman Gus Fuad itu gitu loh. Jadi nggak sesuai, harusnya kan begini ya namanya orang salah ya. Ampun Pak Aris, harusnya kan begitu. Lah ini loh kurang ajarnya Kiai Fuad. Akhirnya karena jengkel, akhirnya Mas Aris itu dia berdiri, melempar sesuatu, melakukan penganiayaan. Mau melakukan, jaraknya itu kurang lebih ya paling jauh itu 2 meteran lah kurang lebih. Depan kok, ngampleng mesti kena. Ngampleng mesti kena. Kalau saya yang mukul Kiai Fuad Pleret, pasti kena. Kalau saya, soalnya kan sama-sama wali gitu. Nah, aku ngantem Kiai Fuad mungkin kena, ngaku wali, Kiai Fuad wali ya tak? Enak iki Mas Aris ini kayaknya kurang sakti gitu loh. Gitu. Jaraknya sama ini gitu. Ya karena kesaktian mungkin kesaktiannya Kiai Fuad, dia mukul nggak kena, akhirnya kena tulahnya balik. Yang mau mukul itu kalau nggak salah itu nggak tahu ceritanya seperti apa, katanya sih ada yang mukulin. Ini cerita yang sebenarnya. Lalu ketika saya ditanya yang mulai mukul siapa? Lo yang mulai mukul kan video itu sudah ada. Kiai itu, Gus Fuad itu yang celeneh kuwi, yang menyebalkan itu menurut mereka tapi. Nah itu tiba-tiba tuh naik pengen mukulin. Lah yang pertama kan itu. Yang saya heran itu Mas Aris nonton ini. Mas Aris itu juga menyebalkan. Lapor polisi katanya, mukanya bonyok. Ada yang menganiaya dia. Saya kadang-kadang mikir, dan nanti kalau seandainya ditanya sama Pak Hakim, saat sidang nih kan, Saudara Aris itu waktu pemukulan pertama siapa yang melakukan? Pak, saya nggak mukul Pak. Saya loh Pak, nggak mukul duluan, tapi saya malah dipukul. Ini seandainya Pak Hakim dalam sidang dia tanya. Lalu, ya awalnya itu bagaimana? Tolong saudara ceritakan, kata Hakim kan begitu. Nah akhirnya si Aris bilang, jadi awalnya begini Pak. Saya itu jengkel, emosi gitu. Ngelihat gestur santainya itu, Gus Fuad Pleret yang gundul itu Pak. Saya itu akhirnya naik darah saya mendidih. Lagian dalam pikiran saya, dia adalah pembenci seorang Habib. Saya ngeliat gestur itu nggak terima, saya mau pukuli Pak. Tapi karena saya itu, ya mungkin kurang sakti Pak. Pas saya mau mukul nggak kena, malah saya kena pukul balik, nggak tahu. Padahal kalau saya pikir-pikir Kiai Fuad juga nggak mukul, tapi kok saya bisa bonyok Pak. Nah itu dia. Jadi ceritanya seperti itu. Kalau ada tanya sama saya, siapa yang mukul duluan, ya ceritanya seperti itu. Ini fakta yang terjadi. Ya mudah-mudahan nanti kalau seandainya sempat persidangan, kalau ada persidangan masalah itu, mudah-mudahan Mas Aris selamat. Tapi kayaknya enggak, soalnya yang mencoba untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan itu diawali Mas Aris. Mas Aris itu sendiri. Ini bisa kebalik loh, kalau saya melihat pasal-pasal itu sangat banyak sekali untuk Mas Aris. Yang bonyok itu, kenapa? Dia sendiri. Ibaratnya kan begini, kita mau dibegal, ya kan? Si yang dibegal itu ngelawan. Akhirnya begal itu bonyok. Masa nyalake sing dibegal? Ini kan rakeno, orang mungkin dong ngono. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua ya, bisa keberapa lupa saya, ceritanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, masalah apa? Kejahatannya Kiai Fuad atau apa? Atau masalah pembenci Habib? Ranggas gak usah Ranggas itu pansos sudah gak usah itu. Dia seneng kalau ini. Kok koclok terus dia ngomong, "Kuwi wong FPI kok." Koclok wis ora percaya. Ada pertanyaan lagi apa? Silakan. Pertanyaan Gus, jangan berisik gimana Gus? Saya kan dari dulu tetap berisik. Penyampaiannya kalau, tapi ini fakta yang terjadi itu seperti itu. Ini fakta yang saya ceritakan. Kalau nggak ada lucu-lucunya, nanti Anda bosan dengan cerita saya, gitu loh. Tapi itu fakta, gitu. Dan analisis ini sangat benar sekali. Nanti bakal yang terjadi seperti ini. Kan Anda tahu kewalian saya kan untuk menganalisis semua itu. Ini kewalian saya. Wes toh percaya karo aku, manut karo aku penak-penak. Orang mungkin salah. Orang mungkin kalah, orang mungkin salah, mesti menang. Wong kene iki model-modelnya bener wani babat. Lho, kuwi tenan. Menang ora? Menang. Apa tahu kalah? Ora tahu. Oh iya, apapun kalau kita itu berjihadnya benar, insya Allah menang. Dalam hal apapun. Aris saiki ning ndi Gus? Dia sekarang di rumahnya. Ya, sekarang dia di rumahnya. Lagi ini dulu yang bengkak-bengkak itu lagi diobatin dulu biar agak kempes, dia mau keluar juga malu kan soalnya. Ya. Apalagi pertanyaannya? Gus, kenapa malah Aris yang lapor polisi, gimana itu Gus? Lah ya kan katanya ada yang mukulin gitu loh. Tapi yang mukulin siapa kan saya enggak tahu. Atau enggak?
Awal ada pemukulan itu karena dia mau mukulin, mau mengancam keselamatan Kiai Fuad. Dia berdiri kayak ngelempar sesuatu, dia mau mukulin Kiai Fuad. Itu. Akhirnya ada orang mungkin yang memisah, dipisah nggak mau. Akhirnya kena kampleng, mungkin nggak tahu yang ngampleng bener apa enggak ya kan. Tapi yang jelas, ini kan ada orang di rumah dirampok. Orang yang sedang santai di rumah mau dirampok. Yang punya rumah ngelawan. Saya kita tanya sama Anda, salah mana? Salah si perampok itu apa salah yang punya rumah? Ketika ada perampok datang, dia pengen mukulin yang punya rumah. Yang salah siapa kira-kira? Wes, aku takon wes. Kenapa Gus Arya opo gue? Ayo, saya mau tanya. Ada orang yang pengen merampok datang ke rumah. Yang punya rumah dirampok, ngelawan. Menurut Anda yang benar siapa, yang salah siapa? Wes. Gak teli ngono kira mudeng-mudeng lho Gus Margi. Wes Gus Margi memang bener. Wah, teli tenan. Ngono kira mudeng. Lah Mas Aris kesuruhannya siapa? Nanti saya akan ceritakan. Saya akan ceritakan semua. Saya minta ini untuk pencegahan supaya ini berita-berita hoax ini bertebaran, Anda bagikan live saya biar semua orang tahu. Ya. Ini ada kaitan dengan guru sekumpul, nanti saya sampaikan juga. Biar tahu, bagikan di guru sekumpul biar nonton semua. Mas anggap aja hitung-hitung saya pansos lah biar tambah subscriber, biar saya tambah kaya. Enggak apa-apa. Tapi penting ini gitu loh. Ini penting, harus ditonton banyak orang biar mereka itu tahu gitu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini saya pertanggungjawabkan. Ya kan? Kalau saya hoax atau membohongi, lapor polisi. Ini kan negara-negara hukum. Kan begitu. Ayo silakan. Nanti jadi panjang lagi nggak Gus nanti kasusnya. Maka dari itu Kiai Fuad Pleret itu ya songong sama saja. Beliau itu nggak mau minta maaf. Kiai Fuad itu nggak mau minta maaf tentang statement video-video itu. Yang saya sayangkan itu Kiai Fuad Pleret mau minta maaf kalau negara yang meminta. Kan repot. Kalau negara yang meminta baru saya mau minta maaf. Kalau saya harus minta maaf, ini kata Kiai Fuad, itu kurang ajarnya Kiai Fuad gitu. Ini songong gitu loh, buat saya songong. Kiai Fuad ini songong. Kalau cuman intimidasi, ancaman dari orang-orang itu saya suruh minta maaf, mau persekusi saya dengan statement video saya nggak mau minta maaf sampai mati. Jadi kan songong namanya. Songong nggak? Songong. Kecuali negara yang meminta saya untuk meminta maaf. Kan repot kayak begitu. Sampai kemarin Pak Kapolda itu mau datang ke sana. Motifnya apa Gus? Di si Aris Gus? Nanti tak ceritain. Pertanyaannya satu-satu dulu tak jawab ya. Ini songongnya Kiai Fuad. Kalau seandainya Gus Arya, waktu saya tabayun juga. Saya itu tabayun sama-sama wali gitu. Aku wali murid, wali medsos. Kalau Kiai Fuad Pleret kan wali buat para ini santri-santrinya. Mudah-mudahan beliau waliullah. Amin. Nah, itu dia. Saya tabayun, dia bilang, Gus Arya, dia siap Yai, pripun? Saya itu loh mau minta maaf kalau negara yang minta. Tapi kalau negara nggak minta, kalau cuma manusia-manusia itu, orang-orang itu, katanya, saya suruh minta maaf, terus viral saya mau minta maaf, enggak. Oke lah, kalau saya mau minta maaf kepada orang-orang awam, saya mau malahan, karena mereka orang awam gitu. Mereka ini orang awam, saya mau minta maaf kepada orang-orang awam. Karena orang-orang awam itu melihat publik media sosial, ya kan, adanya statement-statement saya yang dipotong sama oknum-oknum yang cari duit di YouTube, dipotong, diviralkan. Seolah-olah saya itu bikin adu domba propaganda. Saya nggak apa-apa kalau minta maaf untuk itu. Tapi itu statement video-video saya yang sudah diupload itu nggak ada permintaan maaf untuk itu. Gitu. Saya minta maaf karena bikin gaduh. Gitu. Kegaduhan itu ya karena orang-orang yang memang memfitnah saya. Loh, ini kan ngawur. Gusmar itu juga ngawur gitu. Berapa keuntungan itu yang sudah di share sama Gusmar juga. Tapi delahlah Gusmar itu kok nge-share-nya itu yang enggak hoax, yang asli. Tapi yang sana, dua itu nge-share-nya itu potong video Kiai Fuad Pleret melarang Habib berdakwah di Indonesia apa? Gimana umat nggak umum, nggak marah gitu. Coba bayangkan. Apa mana Ranggas? Oh Ranggas kuwi iki bajingan halus asli. Wong kuwi wis angel wong. Wong kuwi angel. Kuwi musuhe cuma kiringan kok. Aku ora melu-melu ngono. Pokoke model-model Ranggas itu carno wae. Nah itu dia, ya. Jadi